Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan eh, sesuai dengan instruksi dari spek yang diberikan pada tubular Sparter, kita akan demo asinkron tentang tucil dari Sobel Edge algorithm serial yang diparalelisasikan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Caksono dengan NIM 135231121. Nama saya Alfian Nama, Hanifi Darsanto dengan NIM 135237073. nama saya Emran Faruk dengan NIM 135233035. Oke. Langsung kita mulai aja, mulai dari runut ya, dari OpenMPI, tugas satunya. Oke, mungkin pertama kita bakal nunjukin git status sama git log. Yang pertama untuk git log, begini. Bisa dilihat commit terakhir dilakukan sebelum deadline. Kemudian git status. Untuk git status, bentar. Ini FX ada yang diedit anjir. Apa ya? Oh iya, anjir anjir. Oke, untuk git status kami ada menambahkan script untuk menjalankan program untuk demo nanti. Cuman itu aja. Oke, Oke, kemudian lanjut lanjut. eh, eh, udah sih. Oh udah. Open MPI lagi. Oke, Oke, lanjut kita bakal jelasin tentang OpenMPI. Boleh dibuka kodenya, Rup? oke. MPI. Nah, Oke, dari awal banget. Oke. Nah, oke. dari Nah, sini. iya. Jadi buat yang load JPG sama save JPG print matrix dan lain-lain itu kita ngikutin dari apa template dari asisten ya. Jadi nggak terlalu ngaruh. Nah, yang membedakan serial sama si MPI itu ada di fungsi Sobel MPI ini. Terutama pada si ininya loop di dalam Fourier star Y sampai NY ini. Di dalamnya itu ada si ini, si halo up dan halo down. Nah, gunanya apa? Ketika kita ini mau membagi sebuah proses, anggap prosesnya itu ada rank 0 sama rank 1. Nah, si Sobel Edge itu kan bakal ngedetect per 3 baris ya. Ya GXG-nya itu per 3 baris. Nah, otomatis pada rank 0 dia itu bakal butuh minimal satu proses dari si potongan baris rank 1. Begitu pula dengan rank 1 yang membutuhkan minimal satu baris proses dari si rank 0. Nah, halo up ini eh, buat halo up ini dia akan mengambil baris atas sedangkan halo down itu kan baris bawah. Nah, berarti rank 0 ini karena dia di atas dia bakal butuh halo down dari si rank 1 sedangkan si rank 1 ini bakal membutuhkan halo up dari si rank 0. Oke, yang membedakan itu karena untuk pembagiannya. Buat modenya masih sama, mode nolnya itu pembagian dari apa? Kalau dia di atas 255 dia bakal warnanya putih dan iya, kalau di bawah itu dia bakal hitam. Sedangkan kalau threshold, jika dia di atas threshold maka dia hitam, kalau dia di bawah maka dia putih. Ya, sorry kalau kebalik. Terus lanjut buat ininya, langsung di bawahnya Ruk, masalah function MPI-nya. Iya. Nah, oke. Nah, yang pertama itu untuk mengeksekusi si MPI kita tuh butuh inisialisasi dulu of course. Nah, yang kedua itu kita bakal nyari count size dari itu inputannya kita itu bisa 4 atau 8. Ketika network size-nya 4 ya otomatis berarti ada satu master dan 3 worker nantinya. Ya, ranknya si master itu defaultnya 0, sedangkan workernya 1 2 3. Jadi ada 4 proses. Oke, terus apalagi? Oke, di sini juga ada broadcast ya. Jadi broadcast itu gunanya buat ini, buat ngasih tahu kalau ke worker-worker lain kalau mode yang dipakai itu apa, threshold yang digunakan itu apa, dan data yang digunakan itu thresholdnya sebesar apa, segede apa gitu. Oke, setelah broadcast inputan dari kita sebagai master, terus ada lagi broadcast buat image-nya itu apa. Terus apa partisi yang dibagiin ke si worker itu seberapa gede sama ya sisa-sisanya itu berapa size-nya. Oke, setelah melewati proses broadcast ini kita bakal lanjut ke scatter. Nah, di scatter ini tuh ada dua ya, scatter sama scatter V. Nah, yang scatter satu itu gunanya itu buat ini.
Buat apa sih? Buat metadata yang diberikan ke workernya. Jadi worker tahu gitu data yang diproses itu segede apa. Sedangkan yang scatter view itu baru image-nya itu eh, langsung ngeproses beberapa image-nya. Oke, lanjut aja. Kita ngejar waktu. Ini biasa ya rank ini kenapa bisa dipisah receive send-nya itu karena buat untuk ini prevent the deadlock apa sih ngecegah deadlock itu terjadi. Jadi dipisah antara genap sama si ganjilnya agar nggak ini halo up halo down-nya nggak bentrok atau overwrite. Nah, habis itu setelah itu kita bakal si rank 0 ini bakal ngumpulin nih di pada fungsi getter v lalu bakal diproses sehingga dapat hasil dari MPI-nya. Udah, sekian. Terima kasih. Oke, mungkin kemudian bakal didemokan. Pertama SSH dulu. Oke, kemudian mungkin bakal dijalankan versi serial dari VM. Ntar ini. Test case yang bakal kita pakai adalah fish sama yang birds untuk menunjukkan gambar besar dan gambar kecil. Oke, bisa dilihat waktu processing untuk serial yang fish itu adalah 1223 milisecond. Kemudian untuk yang birds itu adalah 11 milisecond. Oke, sekarang akan dijalankan menggunakan MPI. Pertama, menggunakan dua proses untuk yang fish. Bentar. Oke, untuk yang fish. Oke, bisa dilihat untuk fish dengan dua proses, waktunya adalah 1137, tidak terlalu berbeda. Dan kalau kita menggunakan empat proses, dia akan menjadi lebih cepat, jadi 715 milisecond. Untuk yang birds, eh, dia naik dari 11 milisecond menjadi 26 milisecond karena gambarnya kecil dan menimbulkan overhead. Untuk proses 4 dia nambah lagi menjadi 33 milisecond. Kemudian bisa dilihat hasilnya di sini, demo output. Eh, Oke, bisa dilihat hasilnya di sini yang MPI dan yang serial. Ini yang serial dan ini yang MPI. Eh, Tidak ada beda dari hasil yang dihasilkan. Oke, mungkin kemudian kami akan melanjutkan dengan mp.cpp dengan OpenMP. Untuk cara paralelisasinya simple saja menggunakan pragma OMP paralel yang cara kerjanya adalah dengan membagikan for loop di bawah ini kepada masing-masing thread agar dijalankan secara paralel. Kami menggunakan schedule static agar semua distribusi dilakukan di awal dan tidak menunggu. Semua distribusi dilakukan di awal sehingga dilakukan sebelum berjalan dan tidak menimbulkan overhead untuk menunggu seperti pada dinamik. Kemudian kami menggunakan collapse 2 untuk agar for loop yang di dalam inner loopnya juga 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 ikut didistribusikan kepada thread-thread. Jadi yang diparalelisasikan adalah for outer loop dan juga inner loop. Kemudian kami akan menunjukkan demonya.
demo kami akan menggunakan script demo demo.py mp. Gimana sih scriptnya? Yang terakhir ya. Dua. Oke. Test cases. HTTP. Oh. Pertama kita akan menjalankan serialnya lagi. Bisa dilihat waktu processingnya adalah 736 milisecond. Kemudian untuk yang birds, waktu processingnya adalah 7 milisecond. Untuk MP dengan jumlah core 2, dia membutuhkan waktu 374 milisecond dan jika core-nya ditambah menjadi 8, waktunya menjadi 119. Untuk yang birds, kalau core-nya 2, dia membutuhkan waktu 4 milisecond dan kalau core-nya 8, menjadi 1 milisecond. Oke, itu untuk yang OpenMP. Kemudian kami juga akan menunjukkan yang FEX. Cara kerja FEX karena data parallelism, kami membuat satu inner loop. Pemrosesan pixel horizontalnya dilakukan 32 pixel sekaligus. Cara kerjanya adalah kita membagikan data type-nya menjadi kita mengubah sobel X dan sobel Y-nya menjadi data yang masing-masing 16 bit, yaitu membaginya menjadi dua dengan 16 bit low bit dan 16 high bit untuk SX dan SY. Kemudian masing-masing pixel dihitung sobelnya menggunakan kernel convolution untuk masing-masing pixel di antara itu pixel atas, kanan bawah dan pixel di pojok-pojok. Lalu kita hitung magnitude-nya dengan fungsi calculate gradient magnitude, yaitu menggunakan mm256 square root ini. Nah, karena dia membutuhkan data type 32 bit floating point, data 16 bit signed integer tadi kita ubah dulu menjadi 32 bit signed integer yang kemudian dikonversi menjadi 32 bit floating point. Kemudian 32 bit floating point tadi sesudah dihitung dengan square root PS, kita kembalikan lagi menjadi 32 bit dan kemudian ke 16 bit menggunakan permute 2x128. Nah, karena hasilnya tadi dia menjadi shuffled, menjadi acak, kita reorder menggunakan permute 4x64 ini. Kalau untuk mode 0, kita langsung langsung simpan semua data yang diproses ke output, ke buffer output. Jika dia modenya 1, kita gunakan mask dulu agar diinversi. Kalau untuk mode 2 dihitung secara serial. Nah, untuk perbedaannya di situ saja. Selanjutnya akan ditunjukkan demonya. Eh, kita tunjukkan lagi serialnya tadi. Untuk fish membutuhkan 736 milisecond dan untuk birds membutuhkan 7 milisecond. Untuk FVX yang fish, oke FVX 2. Untuk FX2 yang fish dia dari 736 milisecond menjadi 137 milisecond. Untuk yang birds dia dari 7 milisecond menjadi hanya 1 milisecond. Kemudian untuk gambarnya bisa dilihat di sini. FX2 birds.
birds, fish. Untuk gambarnya sama persis dan tidak ada bedanya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan tentang kuda. Oke, untuk yang kuda, paralelisasi yang dilakukan itu memiliki perbedaan sama yang serial. Kalau di serial kan dia ngecekin setiap pixel habis itu diproses masing-masing pixel satu persatu. Kalau di kuda ini dia ngebagi tugasnya itu ke seluruh thread yang ada di GPU. Nah, cara kerja yang utamanya itu ada di sebelah Sobel kernel ini. Jadi si Sobel kernel ini bakalan akan menjadi kernel buat setiap thread untuk ngeksekusi pixel-pixel yang mereka dapetin. Nah, gimana cara mereka dapat data? Itu kami melakukan optimalisasi di bagian shared memory. Di shared memory ini, data yang akan dikirim dari host akan dikirim ke GPU, lalu GPU akan membagi, bukan GPU, blok-blok blok-blok pada GPU akan mengambil data dari memori untuk dijadikan casing untuk blok itu sendiri, agar thread bisa mengambil data pixel kebutuhannya dengan cepat. Lalu mungkin bisa ke bawah, Ruk. Nah, Di sini. ini ada perubahan di Sobel Kuda yang awalnya itu menggunakan nested loop di bagian serial. Sekarang itu hanya menggunakan Sobel kernel pada line 256. Itu ada Sobel kernel, grid, block dengan data in, data out, dan threshold, dan sebagainya. Nah, sebelum dilakukan Sobel kernel, Kuda ini harus melakukan warm up. Jadi warm up itu kayak nyediain memori yang buat disediain sama si GPU-nya itu. Caranya itu di sini pakai Kuda Malloc di line 226, Kuda Malloc untuk image in dan outnya. Lalu ada memcopy itu buat memindahkan dari CPU ke GPU. Lalu di akhir ada Kuda Synchronize yang berfungsi untuk menggabungkan kembali. Lalu di akhir ada Kuda Free yang bertujuan untuk menghapus malloc yang sudah diinisiasi sebelumnya. Oke, mungkin langsung ke demonya aja. Oke, ditunjukkan lagi yang tadi serial, processingnya membutuhkan 735 millisecond, dan satu lagi 7 millisecond. Bisa lihat yang kuda, eh, bisa dilihat dia yang kuda ada dua waktu, yaitu waktu warm up dan waktu processing. Waktu warm up digunakan untuk konteks inisialisasi kuda sekaligus dengan menjalankan kodenya. Kemudian yang kedua adalah processing yang hanya menjalankan kode setelah dilakukan warm up. Untuk warm up dia mendapat sedikit speed up menjadi 718 millisecond dari 736. Namun untuk processing dia mendapat speed up yang signifikan, yang menjadi 13 millisecond dari 736. Untuk birds. Oke, dari tadi yang waktu serial cuma 7 millisecond, kalau warm up dia menjadi 447, sedangkan jika sesudah warm up dia menjadi 1 millisecond. Oke, mungkin cukup untuk demonya, untuk demo kuda. Oke. Em, Harusnya kita udah kelar ini semua demo fungsinya dari ini OpenMPI, MP, Avex 2 sama Kuda. Jadi sekian dari kami. Ya mungkin kalau ada kesalahan bisa dimaafin. Oke, thank you Kak Asisten. Thank you. Ya,